kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan.
Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari semua yang bersuka cita, sama-sama kita mau satukan tepuk tangan kita. Dimanapun kalian berada hari ini, tetap bersuka cita. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, na 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 na. Katakan haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Yes, haleluya Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati, kita mau terima kebenaran yang daripada Tuhan. Biar seluruh roh, jiwa, tubuh kita mau serahkan sama Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
kita sama Tuhan. Biar lewat setiap pujian ini dimanapun kita berada, kita mau sama-sama berserah penuh sama Tuhan. Yes, amin. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Yes, Jesus, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Angkat hatimu, katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini setiap penyerahan diri kami sepenuhnya sama Engkau Tuhan. Ambil alih setiap hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami tahu firman-Mu itu yang membangun setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, kami tahu kuasa Tuhan menjamah, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu itu yang akan membangkitkan, membangun setiap kami Tuhan. Diberkati hamba-Mu hari ini Tuhan. Pengurapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan tercurah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan saudara, kembali berjumpa dalam ibadah raya online di hari Minggu yang luar biasa ini. Saya percaya berkat Tuhan berlimpah atas saudara dan saya dan atas seluruh keluarga yang mengikuti ibadah raya online pagi hari ini. Nah saudara, di hari Minggu ini ada satu tema khusus yang hendak saya bawakan. Saudara betul-betul perhatikan firman Tuhan ini. Ada pesan yang luar biasa untuk saudara dan saya sama-sama tangkap dan jalankan di masa-masa ini. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah jangan kamu
khawatir. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Saya bacakan, saudara perhatikan ayat-ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, dari ayat firman Tuhan ini sangat jelas pesan Tuhan, yaitu jangan kamu khawatir. Saudara, kenapa Tuhan minta saudara dan saya untuk tidak khawatir? Sementara masa-masa yang kita hadapi ini masa-masa yang justru mengkhawatirkan, saudara ya. Nah, saudara coba lihat ayat ke-27. Demikian firman Tuhan masih di Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oh saudara, rupanya kenapa Tuhan minta saya dan saudara tidak khawatir? Ayat 27 menjelaskan saudara, bahwa ternyata kekhawatiran itu tidak ada gunanya saudara. Kekhawatiran tidak bisa membebaskan saya dan saudara dari masalah. Kekhawatiran juga tidak bisa membuat masalah besar berangsur-angsur jadi kecil lalu hilang. Bahkan sebaliknya saudara, kekhawatiran akan menyebabkan masalah yang paling kecil sekalipun yang sedang saya atau saudara hadapi menjadi terasa begitu berat untuk dihadapi. Karena itu Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, Tuhan bilang jangan khawatir, serahkan kepadaku kekhawatiranmu. Saudara, kenapa kita jangan khawatir kata Tuhan? Sekali lagi, kekhawatiran tidak ada gunanya saudara. Ya, nah saudara, bukan hanya Tuhan minta kita jangan khawatir. Ya, kalimat selanjutnya berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata. Yes, betul sekali saudara. Ya, seringkali manusia ketika khawatir, maka dia akan mulai memperkatakan apa yang dia khawatirkan. Ya, apa yang harus dimakan, minum, pakai. Ya, apa yang harus dipakai untuk bayar cicilan motor yang sudah tidak bisa dibayar. Karena pandemi ini mungkin mengakibatkan saudara kehilangan penghasilan. Kalaupun tidak kehilangan, mungkin penghasilan saudara berkurang drastis. Lalu bagaimana Tuhan? Saudara, ketika saudara mulai khawatir, maka berbagai macam ketakutan mulai menghantui pikiran saudara. Ya saudara, padahal buat Tuhan tidak ada masalah dalam menghadapi masalah. Saya ulangi sekali lagi saudara. Buat Tuhan tidak ada masalah dalam menghadapi masalah-masalah saudara. Oleh karena itu ayat selanjutnya berkata, ya saudara, di kalimat akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu kalau tagihan saudara sudah jatuh tempo. Artinya Tuhan tahu kalau saudara belum punya kemampuan untuk membayar tagihan itu. Tuhan tahu saudara. Ya, tetapi kekhawatiran kehilangan banyak hal. Kekhawatiran saudara akan terpuruk dan berbagai macam hal mengakibatkan saudara dan saya dibelenggu oleh kekhawatiran. Nah saudara, orang yang sudah dibelenggu itu menjadi orang yang lumpuh. Tidak heran orang-orang Kristen yang sudah diikat dengan kekhawatiran tiba-tiba kirim pesan ke gembalanya, Pak Gembala, Pak Pendeta, mohon maaf, saya istirahat dulu dari pelayanan, saya istirahat dulu dari gereja. Kalau saudara termasuk orang yang sempat berpikir seperti itu, biar pagi hari ini kasih Tuhan, kebenaran itu membebaskan saudara. Yang mengerti, katakan amin. Nah saudara, Tuhan ingatkan kita untuk saudara di dalam ayat selanjutnya berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara,
Lalu bagaimana supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran? Bagaimana caranya supaya kekhawatiran tidak membelenggu kita? Ya, karena saudara, ketika pikiran kita dibelenggu, maka manifestasinya saudara secara jasmani, saudara juga akan bingung mau kemana saudara. Ya, saudara, kira-kira begini saudara. Ketika yang di dalam chaos, yang di luar akan ikutan chaos. Ya, hubungan saudara dengan suami saudara chaos. Hubungan suami dengan istri chaos. Terlebih lagi saudara, ketika kita mulai memperkatakan apa yang kita khawatirkan. Karena firman Tuhan jelas berkata, jangan kamu khawatir dan berkata. Artinya apa? Tuhan mau kita tidak khawatir dan memperkatakan apa yang kita khawatirkan. Kenapa saudara? Karena saudara, firman Tuhan dari Roma 10 ayat 17 berkata, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau iman itu timbul dari pendengaran, catat baik-baik saudara. Iman juga bisa runtuh dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran dari kata-kata kita sendiri yang mulai memperkatakan apa yang kita khawatirkan. Aduh, gimana ini caranya bisa selesai? Aduh, bagaimana caranya aku bisa keluar dari masalah? Sudah mulai memperkatakan kekhawatiran saudara. Padahal firman Tuhan jelas katakan, jangan khawatir dan berkata. Artinya saudara, Tuhan minta saudara tidak memperkatakan kekhawatiran saudara. Sebaliknya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berarti yang perlu saudara persiapkan untuk telinga saudara dengar adalah firman Tuhan. Ya, bagaimana caranya saudara bisa dengar firman Tuhan? Ya, saudara, firman Tuhan ini saudara di kitab Matius sudah kasih saudara sudah kasih clue-nya, petunjuknya. Apa itu? Ya, saya bacakan sekali lagi saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, ketika saudara sudah serahkan segala kekhawatiran Tuhan, aku tahu kekhawatiranku tidak akan menolong aku, bahkan tidak akan ada dampaknya. Nggak ngefek Tuhan dengan masalahku. Aku mau tinggalkan kekhawatiranku. Aku mau serahkan kepadamu. Dan aku mau datang mendekat kepadamu. Karena di mana-mana saudara, kalau saudara mau menyerahkan, ya saudara harus datang mendekat. Ya, saudara datang mendekat kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Lalu mulai ubah saudara. Ya, pola hidup saudara. Ya, firman Tuhan katakan diubah menjadi seperti apa? Diubah menjadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, bagaimana cara cari kerajaan Allah? Di mana cari kerajaan Allah, saudara? Saudara, firman Tuhan dalam kitab Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sudah, jadi kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Sementara di Matius 6 tadi berkata, makanan dan minuman itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanan dan minuman ini bicara apa? Makanan dan minuman bicara tentang hal jasmani. Makanan dan minuman mewakili juga hal-hal duniawi, saudara. Hal-hal yang sifatnya sementara. Saudara, sebaliknya Tuhan katakan kerajaan sorga itu bukan masalah jasmani. Bukan masalah hal-hal yang sementara. Ya, tetapi kerajaan sorga itu tentang hal-hal yang bersifat kekal. Ya, yaitu apa? Yaitu saudara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus berarti bicara tentang hal-hal yang rohani, saudara. Ya, bukan yang jasmani. Nah, saudara, kita mungkin tidak sadar bahwa saudara dan saya bukan manusia jasmani. Kita ini manusia rohani. Manusia roh. Diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Yang Allah itu adalah roh. Maka kita diciptakan serupa dengan Dia sebagai makhluk roh. Makhluk roh yang memiliki jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan. Dan menempati tubuh dan hidup dalam dunia materi jasmani ini, saudara. Ya. Nah, saudara, tetapi yang jasmani ini semua sifatnya sementara. Kolose pasal 3 berkata, saudara, supaya saya dan saudara cari perkara yang di atas. Perkara sorgawi, bukan duniawi.
Ya saudara, cari apa saudara? Ya pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah manusia roh. Saudara, ketika manusia roh itu kuat, maka firman Tuhan berkata, roh itu penurut. Daging lemah. Saudara, tubuh kita ini ada daging, ada roh. Saudara, kalau daging saudara kasih makan terus, ya saudara kasih makan semua makanan dunia, ya saudara di masa-masa pandemi, work from home, study from home, learning from home, tapi di rumah sudah lebih banyak mungkin ya nonton drama Korea, ya seri yang biasanya lama saudara nggak bisa habis-habis. Dalam masa pandemi tiba-tiba saudara dalam 3 hari langsung habis saudara ya. Tetapi Alkitab saudara nggak pernah habis-habis saudara dibaca ya. Nah saudara, itu berarti kita masih belum kasih makanan rohani kita dengan proper. Akibatnya apa saudara? Roh kita lemah. Ya saudara, padahal kalau roh lemah kita sulit jadi penurut. Karena roh itu penurut. Tetapi kalau saudara lebih banyak kasih makan manusia roh. Caranya gimana saudara? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita utamakan manusia rohani. Ya, lalu manusia jasmani gimana? Manusia jasmani setelah manusia rohani. Saudara kasih makan dulu manusia rohani. Karena kita ini manusia roh. Saudara kasih makan manusia rohani, bagaimana manusia rohani menerima makanannya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama seperti Maria saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Marta ini sibuk dengan hal-hal jasmani. Tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik dalam Lukas pasal 10. Ya, Lukas pasal 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, yang jasmani ini ya saudara, satu kali akan kita tinggal di bumi. Tapi banyak orang lebih pusing mikirin yang jasmani saudara. Yang rohani justru di skip dulu. Tetapi ayat firman Tuhan ini ajarkan saudara dan saya justru skip dulu yang jasmani, utamakan yang rohani. Ya saudara, setelah dengar firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apalagi saudara lakukan firman Tuhan. Itulah makananku, kata Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah saudara, ketika bangun pagi sebelum saudara ikut ibadah hari ini, saya mau tanya saudara, apa yang pertama kali saudara cek? Apa yang saudara baca? Apakah saudara baca berita terbaru dari media online? Atau saudara baca pesan di WhatsApp saudara mungkin, waduh, jangan sampai aku ketinggalan, ada WhatsApp yang belum aku baca. Saudara dengar baik-baik. Saudara selama 1 malam, saudara tidur 8 jam, saudara skip itu WhatsApp. Saudara skip Instagram saudara. Saudara skip itu Facebook saudara. Saudara skip saudara media online, berita online, saudara skip 8 jam selama saudara tidur. Saudara, lalu ketika saudara bangun, kenapa nggak di skip 1 jam lagi saudara? Halo, saudara, tambah 1 jam lagi skip. Untuk apa saudara? Untuk dahulukan kasih makan manusia rohani. Kenapa? Sekali lagi saudara, tadi saya sudah sampaikan, kalau yang di dalam chaos, yang di luar juga chaos saudara. Ya, di masa-masa pandemi, dari berita yang saya baca, saudara catat baik-baik saudara, masa pandemi ternyata tingkat perceraian justru meningkat tajam. Kenapa saudara? Karena yang di dalam tidak dikasih makan. Ya saudara. Saudara, lalu bagaimana Pak Pendeta? Apakah setelah saya mendahulukan kerajaan Allah, saya mendahulukan hal-hal yang rohani, bukan yang jasmani nggak saya urusin, bukan. Tetapi dahulukan yang rohani, baru yang jasmani. Jangan terbalik saudara. Ya. Lalu bagaimana Pak Pendeta setelah saya dahulukan yang rohani? Apakah yang jasmani akan menjadi baik? Apakah masalah saya menjadi hilang? Oh siapa bilang saudara? Ya, saudara, masalahnya mah tetap ada. Ya, tetapi ada bedanya saudara. Cara saudara menghadapinya sudah berbeda. Ya, saudara, ketika ada 2 bangunan yang sama-sama ditimpa oleh badai, saudara catat baik-baik, masalahnya sama. Tetapi resultnya, hasil akhirnya berbeda. Orang yang mendahulukan manusia rohani, dia lebih kuat saudara. Dan dia berani bertindak dengan iman. Kenapa saudara? Karena dia saudara menggantungkan pengharapannya hanya kepada Tuhan.
Tetapi mereka yang skip hal yang rohani, nanti dulu deh. Ya, aku tahu Tuhan penting, tapi ada yang lebih penting. Ya, aku nanti pasti cari Tuhan, tapi nanti belakangan, ya. Saudara, maka masalahnya sama, tapi hasil akhir berbeda. Firman Tuhan katakan bangunan itu, saudara, ya hancur berantakan dan besar kerusakannya. Orang-orang yang sudah dikuasai kekhawatiran. Saudara, ada yang berakhir dengan depresi dan bunuh diri. Ada juga saudara yang berakhir, saudara, belum lama ini jadi gelap mata. Ya saudara, ada satu orang, belum lama kejadian. Dia bunuh satu keluarga, saudara. Bapak, ibu, dan 2 anak. Di Sukoharjo saya baca. Kenapa? Karena dia dikuasai hutang. Saudara, bukan berarti anak Tuhan tidak ada yang punya hutang, saudara. Ya, tapi dengar baik-baik. Hasilnya yang berbeda, saudara. Yang satu masuk penjara. Yang satu lihat mujizat Tuhan. Kenapa ketika dia datang kepada Tuhan? Serahkan kekhawatirannya, saudara. Tiba-tiba dia melihat, oh Tuhan, Engkau berikan aku jalan keluar. A, B, dan C. Ternyata jalan keluarnya tidak jauh-jauh. Sekarang masalahnya sama, tapi aku kok nggak takut lagi, Tuhan. Tuhan, kenapa sebelumnya aku nggak bisa lihat ini ya? Itu dia, saudara. Sebelumnya nggak bisa lihat. Karena pikiran kita dikuasai kegalauan, kekhawatiran. Makanya Tuhan katakan tadi, jangan khawatir. Kenapa? Tidak ada gunanya, saudara khawatir. Nah, saudara, firman Tuhan katakan di kalimat terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatirkan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara tidak bisa hidup hari besok di hari ini. Ya, kalau saudara pikirkan bagaimana saudara 7 hari ke depan. Ya, kalau saudara khawatirkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, saudara angkut beban 7 hari ke depan. Saudara angkut di hari Minggu. Kesusahan hari Minggu itu ditambah kesusahan hari Senin sampai di Sabtu, saudara. Ya, jangan heran hari Minggu saudara tepar tergeletak, roh saudara menjadi lemah. Kenapa? Karena saudara khawatir 7 hari ke depan, 7 tahun ke depan, saudara. Ya, Tuhan katakan saudara, jangan khawatir akan hari besok. Ya, saudara, hari besok punya kesusahannya sendiri. Saudara, saya kasih contoh. Saudara, saya pun termasuk orang yang terdampak dengan pandemi ini. Penghasilan saya dipotong dari kantor 20%, saudara. Bayangkan, 20% itu, saudara, dari penghasilan 100%. Pengeluaran saya tetap 100%. Bahkan ada beberapa pos yang tak mengapa ini jadi lebih mahal masa pandemi ya, saudara ya. Nah, saudara, tapi penghasilannya berkurang 20%. Beberapa anak Tuhan, saudara, ketika mengalami hal ini, dia pikir hari esok bagaimana, maka yang terjadi dia tidak lagi mengembalikan persepuluhan. Saya pribadi, saudara, kalau saya lihat begitu terima paycheck saudara, terima gaji, kalau mau lihat hari esok, saudara, percayalah, saudara, saya tidak akan kembalikan persepuluhan. Kenapa, saudara? Hitungannya nggak masuk, saudara. Tapi saya tidak mau khawatir akan hari esok. Kalau saya khawatir akan hari esok, saya tidak akan kembalikan persepuluhan. Saya tidak akan melayani hari ini. Saya akan terbelenggu dengan kekhawatiran saya. Saya akan mulai mengasihani diri. Dan saya mulai berkata, kenapa orang tidak tolong saya? Kenapa orang mikirin diri sendiri? Tetapi saudara, ketika saya dekat dengan Tuhan, saya serahkan kekhawatiran saya. Saudara, saya tidak tahu, saudara, dengan apa saya bisa menyelesaikan 1 bulan karena masa pandemi ini membawa dampak dalam keuangan saya. Tetapi saya tetap kembalikan persepuluhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Selama masa pandemi, bulan demi bulan, selalu terlewati dengan mujizat, saudara. Selalu dengan mujizat. Kalau dipikir-pikir bagaimana caranya? Sudah dipotong 20%, masih kembalikan persepuluhan, saudara. Ya, berarti kan semakin banyak kelongnya. Tapi kalau saya pusing akan hari esok, saya tidak akan kembalikan persepuluhan. Saudara, ketika saya serahkan kekhawatiran saya tahu hari esok itu milik Tuhan, saudara. Ya, saudara, ketika saya serahkan hidup saya pada Tuhan, maka Bapamu yang di sorga tahu apa yang engkau perlukan. Dia tahu semua masalahmu.
Yang jadi masalah engkau seringkali bilang, Tuhan, jangan ikut campur. Aku lebih tahu masalah ini. Tapi pagi hari ini, saudara, sama-sama kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Sama-sama, saudara, kita mau datang minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kita lebih pusing dengan hal-hal jasmani, catat baik-baik semua hal jasmani. Makanan, minuman, pakaian, mobil yang saudara cicil, rumah yang saudara masukkan KPR, motor juga saudara masukkan dalam pembayaran cicilan motor saudara. Catat baik-baik, semuanya itu tidak kekal. Saudara disandera oleh hal-hal yang tidak kekal, saudara. Ya, tetapi seharusnya yang terjadi adalah saudara dahulukan hal-hal yang rohani, perkara-perkara sorgawi, di mana Yesus duduk di sorga di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara pikirkan perkara di atas, setelah itu baru hidupi kehidupan di dunia ini. Ya, maka saudara akan bersinar dan berbeda, saudara. Kenapa? Karena masalah dunia tidak menguasaimu. Karena engkau punya kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa semua tipu muslihat iblis hari ini dicabut, saudara. Dipatahkan, saudara. Saudara bangkit kembali. Hubungi gembala kul, saudara. Hubungi gembala, saudara. Katakan, Pak Pendeta, saya mau kembali melayani. Kenapa? Karena saya tidak takut akan hari esok. Saya mau jalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Mujizat demi mujizat. Yang mau katakan amin. Mari saudara buka hati saudara. Saudara, bukan berarti ketika saudara dahulukan hal-hal rohani, masalah itu saudara akan hilang serta-merta. Tidak, saudara. Tapi sekali lagi, engkau punya cara yang berbeda untuk menghadapinya. Engkau mulai mudah mendengar bagaimana Tuhan menuntun engkau melewati lembah kekelaman. Ingat baik-baik, saudara. Tidak selama-lamanya kita ada di lembah kekelaman. Tapi kalau saudara tetap berjalan maju bersama dengan Tuhan, saudara akan lewati lembah kekelaman. Buka hati, saudara. Bapa di sorga, engkau sedang melawat anak-anakmu satu persatu yang ada di rumah. Kami yang saat ini sedang tertunduk lesu karena masalah yang kami hadapi sehubungan dengan pandemi ini. Entah itu masalah ekonomikah, entah itu masalah kesehatankah. Bapa, hari ini firman-Mu menguatkan kami. Hari ini kebenaran memerdekakan kami. Kami tidak takut lagi. Kami tidak mau khawatir lagi. Kami mau bangkit, Tuhan. Kami tahu hari ini kami jalani bersama dengan Engkau. Besok ada kesusahannya sendiri. Saudara catat baik-baik, firman Tuhan bukan berkata bahwa kita tidak usah memikirkan hari esok. Bukan, saudara. Firman Tuhan berkata jangan khawatir akan hari esok. Ini dua hal yang berbeda. Ketika saudara sudah tidak disandera dengan kekhawatiran akan hari esok, maka saudara akan memiliki perencanaan ilahi untuk menghadapi hari esok. Mari buka hati saudara. Terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Tuhan bukakan, Tuhan, setiap selubung yang selama ini telah ditaruh iblis dalam hidup kami. Membuat kami gak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Yesus, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan anak-anakmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya saudara, mari kita buka hati kita, angkat kebelah tangan kita, dan dengan iman terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita. Dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sejak hari ini, hari demi hari. Jalani bersama dengan Tuhan sampai nanti Dia datang kedua kali jemput di awan-awan permai. Bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan. Yang tidak lagi dikuasai kekhawatiran dan ketakutan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.